Selamat datang di Naik Coffee Channel. Jangan lupa untuk subscribe and like supaya kamu gak ketinggalan film-film menarik lainnya. Kali ini Mimin mau ceritain alur cerita film garapan Babang Sutradara Ertanto Robby Sodiskam yang berjudul Jakarta versus Everybody. Di film ini menceritakan tentang pemuda berusia 23 tahun yang merantau ke Jakarta demi menggapai cita-citanya menjadi seorang aktor. Udah kayak lirik lagu ya. Namun di perjalanan menjadi seorang aktor, dia malah terjerumus ke dunia hitam menjadi kurir cabu-cabu. Makin menantang gak nih? Yuk daripada banyak cincong, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe and like supaya kamu dapat updatean terus dari Naik Coffee Channel tentang film-film menarik lainnya. Film dimulai menampilkan seorang aktor ekstras bernama Dom yang dihajar betulan oleh aktor lainnya di take tersebut. Dom marah nih guys, merasa ini sudah keterlaluan. Lalu Dom menghajar salah satu kru yang ada. Buru mas, tek lagi. 300.000 doang bangsat. Alasan Dom merantau ke Jakarta karena ingin menjadi aktor papan atas. Tidak putus asa, Dom pun mendatangi lagi salah satu tempat casting. Om Roy, Halo. Lagi syuting apa nih? baru iklan om. Mau casting? Maulah. Namun sialnya lagi nih si Dom, saat foto dia disuruh untuk membuka celananya. Bisa dibuka aja semuanya. Tai. Ya Allah. Dom sangat marah saat itu dan langsung pergi. Ya sudahlah ya, emang lo doang. Banyak say, banyak. Singkat cerita, Dom bertemu seorang wanita yang bernama Pinkan, yang saat itu mobilnya sedang mogok nih guys. Lalu Dom menawarkan diri untuk membantu mendorong mobil. Namun Dom meminta si Pinka untuk membayarnya. Parah nih Dom, belum juga mulai kerja, belum juga bantuin, udah minta bayaran. Namun sesaat kemudian datanglah pacarnya Pinka yang bernama Radit. Dia juga meminta Dom untuk membantunya mendorong mobil. Setelah mobilnya nyala, Dom hanya dibayar goceng. Kasian banget nih orang. Tai, goceng doang. Dom lalu bertanya tentang tempat tinggal yang murah karena Dom tidak tahu harus tinggal di mana. Pada akhirnya Pinkan dan Radit pun mengajak Dom ke tempat tinggal yang murah. Yaudah masuk dulu deh lu. Dalam perjalanan, Dom pun bercerita bahwa dia adalah seorang aktor yang merantau ke Jakarta. Lu seriusan aktor? Iya aktor, tapi masih coba-coba kak. Jih, aktor apaan? Main film apaan lo? Sampainya di tempat tujuan, Pinkan mengajak Dom bertemu dengan ibu kosan. Di sebelah aku masih kosong ya kalau nggak salah. Ibu kosan ini berpesan untuk tidak boleh memakai narkoba di area kosannya. Yang di 403 juga bilangnya masih harus fokus. Tapi setiap kali saya lewat di situ bunyinya Yang penting jangan narkoba. Nih, 8. Setelah masuk ke dalam kos, Dom tanpa sengaja mendengar perbincangan antara Radit dan rekannya. Dan dari situlah akhirnya Dom tahu bahwa Radit ini adalah bandar cabu-cabu nih guys. Bang, Roni ketangkep. Perlu diketahui bahwa Dom ini adalah seorang pemuda yang haus akan gitu guys. Karena saat itu Dom sedang melakukan VCS nih, video call sopan ya, dengan seorang wanita. Tiba-tiba Pinkan masuk dan melihat kejadian tersebut. Malu-maluin banget nih si Dom. Cabo, pakai baju lo. Tak lama setelah itu Radit juga ikut masuk. Karena saat itu Dom juga sudah tidak punya fulus atau uang. Akhirnya si Dom ini meminta pekerjaan ke mereka. Gue join ya. Ya walaupun Dom tahu kalau itu pekerjaan tidak baik. Setelah tas dan pakaiannya digeledah karena Radit takut, akhirnya si Dom ini pun diterima. Mengingat anak buahnya habis ditangkap polisi. Singkatnya, Dom diajarkan cara menimbang dan memasukkan si cabu-cabu ke dalam permen. Dom diminta memanfaatkan ilmu aktingnya agar tidak dicurigai nih guys. Lo bilang lo aktor kan? Gue butuh keaktoran lo di sini. Sebelum Dom mengantar cabu-cabunya, Dom mampir di barbershopnya Radit. Dan saat akan berangkat, Radit memberitahu kalau anak buahnya tertangkap oleh polisi lagi. Dan Dom diminta untuk menunda mengantarkan paket cabu-cabunya. Dong, mau nganterin besok aja ya. Putri kena. Keesokan harinya setelah tektokan, Dom menyelinapkan barangnya di bangku kereta.
Tak lama ada seorang wanita yang mengambil barang tersebut. Setelah paket diambil, Dom langsung membuang nomor HP-nya. Everyday atau setiap hari, Dom sangat sibuk dengan pekerjaannya. Kinerja Dom yang bagus mendapatkan apresiasi dari Radit. Sekarang kita party di kamar gua. Beberapa hari kemudian, Dom kembali mengantarkan paket di kereta dengan pembeli yang sama. Dom memberitahu bahwa barangnya tidak sengaja terlempar di bawah kursi, yang di atasnya ada seorang pria sedang tidur. Setelah menemukan ciri-ciri orang yang dimaksud, wanita itu segera mengambil barang tersebut. Dan ternyata nih guys, orang yang dimaksud adalah Dom. Malam harinya, Dom dan Radit ke klub malam, dan yang menjadi DJ adalah Pinkan. Ketika itu, Dom juga membawa seorang wanita ke dalam toilet. Setelah keluar, Pinkan menasehati Dom jangan memakai perasaan. Jangan pakai rasa. Dalam perjalanan pulang, Radit menuduh kalau Pinkan menyukai Dom. Lu jangan gila deh. Lu becek kan ngeliat dia? Karena babang Radit ini cemburuan dan dia sedang terbakar api cemburu, jadi dia menyuruh mereka turun. Turun lu. Kemudian, babang Radit menyuruh pacarnya mencium Dom saat itu juga. Sakit lu ya. Keesokan harinya, Dom menyamar sebagai pengantar pizza untuk mengirimkan barang ke salah satu pembeli. Saat mengetuk pintu, yang membukakan adalah seorang gadis kecil. Dia bilang kalau ibunya tidak ada. Setelah masuk ke dalam, Dom pun terkejut karena ada bayi di rumah itu. Ibunya bekerja sampai malam meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil. Sebelum pergi, Dom pun tidak lupa meletakkan barang tersebut ke dalam wadah hiasan meja. Suatu ketika, Dom kembali mengantarkan barang. Sambil menunggu barangnya diambil, Dom menyamar menjadi pegawai es batu. Karena barang tersebut belum juga diambil, Dom akhirnya menelpon Radit dan memberitahukan hal itu. Di telepon, Radit menyuruhnya segera pergi. Ya udah lu cabut aja. Nah, ketika baru saja mau pergi, tiba-tiba dia diringkus oleh polisi. Bawa aja ke kantor. Dan entah bagaimana Radit akan mengeluarkan Dom dari dalam penjara. Di dalam kosan, Dom kembali menulis mimpinya di tembok, seperti mempunyai banyak uang, pacaran dengan Chelsea Islan, ketemu Chico Jericho, dan jadi aktor yang hebat. Mimpi-mimpi itulah yang sebenarnya sangat diinginkan Dom. Namun sekarang dia malah masuk ke dunia hitam ibu kota. Singkat cerita, Dom kembali mengantarkan paket kepada wanita yang sama di dalam kereta. Dan akhirnya, Dom memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita tersebut. Gua Kansa. Gua Dom. Setelah menanyakan soal pekerjaannya, Kansa memberitahu bahwa ia bekerja di rumah sakit sebagai perias mayat. Singkat cerita, mereka lumayan dekat. Kansa mengajaknya melihat pekerjaannya. Ginilah kerjaan gua. Setelah itu, Dom diajak mampir dulu ke kosan Kansa. Di sana, mereka bercerita kehidupan satu sama lain. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Nah, saking dekatnya nih guys, sampai terjadilah pak jeder. Dom sekarang. Radit hampir membunuh Pinkan setelah tahu kalau Pinkan sudah tidur dengan pria lain. Satu ketika, Dom mengirim paket di lokasi syuting. Dan di situ Dom bertemu dengan idolanya, Chico Jericho nih guys. Dia merasa sangat senang dan langsung meminta berfoto dengannya. Setelah itu dengan santai, Dom menaruh barang haram tersebut yang kemudian langsung diambil oleh pembeli. Keesokan harinya, Dom mengantar barang kepada seorang wanita dan wanita tersebut menawarkan pekerjaan. Kamu jangan ganti nomor dong, saya susah banget nyari kamu. Hal tak terduga lainnya pun terjadi. Ternyata si Radit ini sering banget cepak-cepak jeder dengan ibu kosan. Waduh, Radit. Dasar ya, cowok itu emang gak cukup satu doang nih guys. Malam harinya, Dom mengirimkan paket kepada seorang waria. Dan Dom merubah penampilannya layaknya menjadi seorang waria. Sesaat setelah itu, sang waria datang mengambil barang tersebut.
Sesampainya di kosan, seketika Dom menangis, merasa bahwa kehidupannya sudah parah. Pagi harinya Dom meminta izin kepada Radit untuk memperbolehkannya mengikuti casting. Ikut casting lagi ya? Namun Radit malah mendorongnya, yang mana hampir saja terjadi baku hantam antara keduanya. Setelah situasi tenang, Radit pun menyuruh Dom menjemput Pinkan, karena dia mau mengambil barang. Ntar malam lo yang jemput Pinkan. Gue mesti ngambil barang. Singkat cerita, setelah menjemput Pinkan, Dom mengajak Pinkan pergi. Lu mau ke Ancol gak? Lu ngapain buka baju, Kak? Ke Ancol kan? Sabi. Di sana, Pinkan terlihat sangat nyaman dengannya. Dan setelah kembali ke dalam mobil, terjadilah cepak-cepak jeder nih antara si Dom dan Pinkan. Nah, Nicole menang banyak guys di film ini. Sepulangnya mereka, si Dom yang baru saja selesai mandi dibuat kaget dengan tangisan si Pinkan. Alasan Pinkan menangis adalah karena Radit tertangkap polisi. Dom kemudian pergi mencari tahu siapa yang menjadi cepunya selama ini. Dan ternyata cepunya ialah teman baiknya Radit, yaitu si Pai. Di sisi lain, ternyata si Big Mom punya kosan adalah seorang pecandu berat nih guys. Sementara itu, Dom akhirnya memilih untuk melanjutkan menggapai mimpinya menjadi aktor terkenal. Sebelum pergi, Dom sempat menemui Pinkan untuk mengucapkan salam perpisahan. Dengan perpisahan mereka, berakhirlah juga film ini ya Besti. Oke Besti, udah sampai di penghujung cerita nih. Terima kasih udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya di channel YouTube-nya kita.